Akhirnya comeback juga Iksan. Iya, dan Waldo kembali di pojok debat. Kok nggak disebut? Bukan, Anda kan nggak comeback. Anda terusan tiap hari. Anda kuncen di sini, tau nggak? Anda terus-terusan di sini. Iya, akhirnya orang-orang pada nunggu comeback udah seminggu. Gue kira apa, ternyata kalian berdua. Iya. Yang Comeback di pojok debat. Iya. Bukan itu ya, bukan ada klub itu. Bukan. 2,6 juta tweet. 2,6 juta tweet. Oh, itu yang tadi ya gue. 2,67 juta tweet. Nih gue bacain ya. Bacain satu ya. 2,6 juta tweet. Time. 487.000 remontadas, Diamond lagi. 98 PR briefings, Dime. 49 dive, 66 red itu card challenge, udah nambah 0 respect for the opposition, 0 actual football performance, Arsenal 5-1 Real Media. Itu remontada, berapa tadi remontada? 487.000. Duanya gua. Duanya gua 400.000. Iya, gua sendirian di rumah, kebetulan gua punya akun buzzer. Remontada. Iya, lumayan. Dulu pas zaman-zaman yang pas nyapres. Iya. Jadi di hari ini kita mau ngebahas banyak banget match-match seru. Ada Dortmund Barcelona, ada Paris melawan Atau Zahira, ada München ketemu Inter, dan ada match yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, yaitu Arsenal melawan Real Zaragoza. Oke. Let's go. Oh, Lo nggak ada ini. Nggak ada agis. Oh, itu biasanya bumper kayak gitu. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ada baiknya kita berdoa. Enggak, lu juga iya. Jangan lupa untuk subscribe di Grombol karena kita di OTW 150.000, sisa 37 orang lagi. Oh, OTW 37 orang lagi yang OTW subscribe. 150.000. Betul, kita OTW 15. Ya, oke. Jadi tolong di subscribe channel yang belum subscribe. Cabut kali ya. Dan gue ditemenin sama orang-orang yang di sini yang warrior juga. Kita take di jam 5 pagi kebetulan. Tapi kita harus subuh ya. Kita udah ya kecuali Iksan. Oke. Ini Jam 5 fotonya pagi. my boss 505. Jam 5 shoot diganti dia lagi loh. Jangan lupa follow Hakim Garis Partner. Bang Waldo boleh plug ya, Media Madridista, jangan lupa follow ya, dan Waldo Farel Hakim atau Box to Box itu Football. dia, pokoknya di follow semuanya. Dan jangan lupa follow Karim Nasar. Udah nggak usah. Pasti muncul. Soalnya lagi menang. Realnya FVP-nya naik. Besok kalau main Switch juga lagi menang. Iya. Oke, dan jangan lupa join Telegram, pokoknya banyak deh. Follow semua yang di Grombol apapun, dan follow kita semua Spotify. Oke, kita langsung aja ke match pertama. Match The Crime de la Croix. Apa? Barcelona versus Borussia Dortmund. Yang zaman dulu kalau kalian tahu tifonya begini. Iya. Di match ini gua agak kaget. Wow gitu. Iya, sempat kayak gitu, sempat. Gua sampai dibawa ke ICU. Waduh, gila. Serangan jantung saya kebetulan dia. Ini tolong flashnya kenapa nyala ya? Kok nyala ya? Ini flashnya nyala, guys. Oh, bekas tadi buat ganggu Raya. Oh, iya. Biasanya pakai laser kalau enggak ya. Laser hijau ya? Iya. Ini saya lagi nyari statistiknya Ini kita Gureshi. terlalu agak ini ya. Jadi di match ini Kita lagi Dortmund nyari- hampir comeback. Oh, iya. Di mana di leg 1 mereka kalah berapa? 4-0 ya, 4-0. Iya, 4-0. Di leg kedua ini alhamdulillah mereka mencoba untuk fight dengan ada Guraisi hat-trick di situ. Tahu Guraisi siapa? Fun fact. Siapa itu dia? Fun fact. Iya. Di grup stage kan Barca menang 3-2. Gureshi nyetak 2 gol. Jadi 5 gol Gureshi ke Barca. Barcelona. Sikat siapa namanya? Kang Didi. Bukan. Laporta, lu kan butuh pengganti Lewandowski, Gureshi. Kenapa enggak Arsenal? Arsenal butuh striker. Iya, saya butuh striker. Ria Kekes. Risak. Sasko. Iya. Jujur, match ini gue ngelihatnya ada suatu hal yang menarik, ada suatu hal yang bisa dipetik dari sini. Dari banyaknya yang kita lakukan, kita harus melihat juga, ya kan, di mana Barcelona gak bermain seperti biasanya. Setuju. Di mana Barcelona dia nggak, kan kalau lo melihat Barcelona itu dia Barcelona Hansi Flick ya. Barcelona Hansi Flick, iya. Bukan tipe yang bener-bener kontrol parah.
tapi sedikit reaktif. Yap. Di mana yang dia mendapat gimana ngomongnya, lawan lepas dikit langsung counter, langsung tak. Di mana di match ini gue nggak melihat itu. Mungkin karena dia udah sedikit nyaman sama 4-0 itu. Sedikit dia nyaman, betul. terlena. Iya. Betul. Nah, dan gue ngelihatnya akhirnya di sini Dortmund datang benar-benar intensitasnya. Menurut gue kunci kemenangan, kunci mereka bisa ini di penalti di awal. Setuju. Di 15 menit pertama mereka dapat gol, Guraisi ngambil gol. Ini kita nggak ngomong, kita bukan ngomong Bukayo Saka di sini kan. Gagal ya. Itu gagal penalti. Dan keluar. Nah, fun fact. Saka panenkanya gagal. Guraisi panenkanya berhasil. Mungkin itu butuhnya Guraisi bukan Gyökeres. Iya, mungkin kalau menurut gua ngerasa emang Guraisi better than Saka ya. Kan golin juga. Sakanya golin juga. Oh, Sakanya golin juga. Maaf, dia hat trick tapi Mat. Nah, di sini gua ngeliatnya jujur di match ini match total control of Dortmund. Gue sedikit sedih mereka harus pulang. Cuman nggak bisa dipungkirin juga Barcelona being Barcelona. Di sini Lewandowski, Lamine Yamal. Tapi Lamine Yamal juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan kemarin. Jujur. Rafinya juga nggak biasa aja menurutku kemarin. Emang nggak gini. Kalau Lamine Yamal udah mati, lo nggak bakal ngeliat Rafinya. Itu tuh kuncinya di situ. Oke, gue tambah dikit lagi Rim. Nggak boleh. Nggak boleh, oke. Bercanda. Menurut gua kegagalan Dortmund remontada ini, Ya. itu gara-gara on goalnya si Benzebeni, siapa sih itu namanya? Batseba, ya. Itu sebenarnya kan udah tinggal 1 poin kan. Iya. Benar. Tapi dia ngancurin itu, wah tuh pemain Dortmund udah mulai lemes tuh. Benar. Akhir-akhir dapat lagi golnya si siapa tuh? Guraisi hat trick dong. Makanya jadi gara-gara si siapa? Benzebeni itu. Benzebeni ya. Itu yang buat gagal menurut gua karena pas dia lagi pas udah lagi tinggal sepoin, anjing tuh Dortmund ngepresnya parah. Dan mereka juga ada ada apa namanya gol yang di offside tuh, yang dia harusnya gol tapi emang offside, Ya. jadi offside-nya dianulir gitu. Kalau lu lihatnya gimana, Dok? Gue sih sebenarnya nggak nonton matchnya. Cuman emang gue waktu itu gue malah nonton match PSG. Dortmund. Enggak, gue nonton match Dortmund Barcelona tapi ya waktu masih fase grup kayaknya. Salah channel. Hah? Salah TV. Salah TV. Iya, aku bisa nontonnya yang kemarin gitu. Iya, enggak bukan maksudnya Tahu Mas. kaget gue kira kenapa. Iya. Enggak, tapi maksudnya gue nggak nonton leg pertamanya juga karena gue ngerasa emang ya harusnya nih comfortable win buat Barcelona gitu. Tapi emang dari gambaran waktu fase grup, emang sebenarnya Dortmund itu kan waktu di fase grup itu kan kalau nggak salah ya, gue rada lupa, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah itu kayak 5-4 menang di Barcelona. Iya. Dan itu sebenarnya 3-2 ya. Itu Guraisi sebenarnya punya banyak kesempatan banget, chance banget. Tapi banyak offside, terus habis itu sundulannya nggak tepat sasaran juga. Dan itu juga dia masih golin 2. Betul, dan pada akhirnya ya di match ini maksudnya dia ngebuktiin juga sih, maksudnya kayak ya udah more clinical atau gimana gitu. Jadi kayak ya sebenarnya gue nggak kaget tentang emang kualitasnya Sergio Guiraisy. Yes. Cuman ya maksudnya ya cukup disayangkan aja mungkin karena gol bunuh diri itu juga sih. Jadi gue nggak bisa ngomong banyak juga sih tentang pertandingan. Betul, kalau menurut Muhammad Kalau Muhammad Dia udah nge-branding Basya, Makbi, yang lu sebut nama aslinya. Jahat aja. Sorry. Nah, kalau menurut gue sih di sini apa ya, Dortmund itu bermain sangat lepas banget. Dia ngerasa dia udah nggak ada pressure sama sekali. Ya udah, gue akan coba bermain buat pride gue di depan supporter. Gue akan bermain lepas, nggak ada apa sih namanya, nggak ada pressure sama sekali gitu. Jadi itu yang, dari sebaliknya menurut gue kebalikannya, Barca terlalu santai mainnya dan nggak ada intensitas yang seperti biasanya. Dan kalau ngeliat siapa tuh yang left backnya dia tuh yang Gerard Martin, gue ngeliat dari videonya ada yang dia apa kan Barca kan sering highline kan. Dia tuh kayak, dan highline itu kan lu harus kayak maju mundur. Nah dia tuh kelabakan ngikutin line teman sebaris ya. Sampai kayak orang ketar-ketir, sampai ada fans Barca di Twitter dia bilang, ya gue apresiasi lah kerja keras lu, tapi sebenarnya itu ya dia kelabakan gitu. Tapi gue mau ngelempar granat dikit di sini. Iya. Jangan gitu. Oh iya. Gue mau ngelempar granat dikit di sini. Lu malu lah ada Waldo di sini. Oh iya, maaf. Enggak, jangan selebrasi gitu. Terakhir Jamoran kayak gitu dilarang. Iya, bener juga. Tapi selebrasi lagi deh, seinget gue. Lu mau ngomong apa? Iya, jadi kalau kita ngomongin Jamoran, Bukan. nggak. Barcelona ini apakah kehilangan sosok di backnya satu orang? Siapa dia? Oh Inigo. itu ya, Inigo Martinez. Dia kan yang ngatur line-nya nggak sih biasanya? Agree. Iya, maksudnya kayak musim ini tuh tergambarkan banget ya, maksudnya peran Inigo Martinez
setahu gue Inigo Martinez datang dari musim lalu, cuman musim ini tuh kelihatan jelas ya bagaimana dia sebagai senior defensive line-nya Barcelona tuh ngatur banget. Pau Cubarsí tuh jadi kayak kebantu banget. Jadi ngerti, oke, defensive line kita harus rapi nih gitu. Koundé yang biasanya terlalu overlap kadang atau kayak inverted baju ya. Iya, fitnya besok gue pakai apa nih gitu ya. Dia keren juga. Bisa dikomandoin sama Inigo Martinez ya. As we know, Inigo Martinez juga ya berpengalaman di La Liga, di Athletic Club, ya Basque. Jadi ya emang agak cukup kehilangan juga sih karena mungkin sosok yang ngejaga belakangnya aja sih defensive line-nya gitu. Karena mungkin Pau Cubarsí ya he knows how to he knows. I know she knows. Dia tahu cara bagaimana defensive line berjalan, tapi kapan timingnya, kapan buat ngatur bagian belakangnya mungkin nggak sebagus kayak Inigo Martinez. Nggak ada yang vokal kali di belakang. Betul. Tapi gue ngerasa Barca sedikit ngurangin tempo, intensitas dari starting line-up ya. Dimana yang main kita nggak ngeliat Pedri, tapi yang kita lihat adalah Fermin Lopez, Frenkie de Jong sama Gavi kan. Nah di mana pemain-pemain kayak Pedri, Olmo, Pau Victor, itu tuh nggak dimasukin ke starting line-up-nya. Itu yang gue ngerasa ya apakah mereka emang udah deh reset aja. Pede menurut gue. Udah pede. Ya satu sisi mungkin ya bener ya, maksudnya kayak ya lu menang 4-0. Lu menang 4-0 ya nggak ada salahnya kita ngelakuin rotasi dan pemain-pemain yang sebenarnya dimainin ini kayak Fermin Lopez, ya Frenkie de Jong itu sebenarnya tuh di musim ini juga cukup outstanding gitu. Jadi kayak emang secara dari secara keseluruhan dari tim ya Barcelona secara tim as a team memang cukup outstanding. Bahkan Gerard Martin pun sebenarnya juga salah satu pemain yang bisa nge-cover Balde cukup baik lah gitu. Karena Balde kan cedera setahu gue. Jadi ya mau diganti siapapun itu ya sebenarnya Barcelona tetap bisa nge-challenge. Cuman yang jadi permasalahannya kemarin bisa ya Sergio Guraisi ini dengan Barcelona dengan squad starting 11 yang komplit aja tuh bisa membahayakan apalagi dengan lapis kedua Barcelona gitu. Betul. Dan kalau nggak salah si Araujo juga kemarin agak sedikit underperform juga mainnya. Kalau Araujo kan di mana kan dia kan sempat cedera kan. Iya, itu gue setuju. Iya, dia sempat cedera di mana cuman lu punya Araujo nggak mungkin nggak lu mainin. Pasti gitu kan. Di mana Inigo Martinez kan tujuan utamanya adalah ya udah lo tadinya niatnya backupnya. Tapi ternyata bagus nih. Dan kondisi Inigo Martinez bisa kita bilang late bloomer lah. Iya bener dong, late bloomer dia. Dia late bloomer di sini tiba-tiba, lu jago nih. Mainin lah. Cuman lah starnya udah datang lagi. Mau nggak mau gue harus mainin Araujo nih, kapten lagi kan. Cuman di saat kita lihat ya gue ngerasa jauh lebih nyaman di saat Inigo, jauh lebih beda ketenangannya. Gue berkaca dari pas El Clasico pertama aja, itu Inigo sebagus itu. Inigo kontrolnya sekeren itu. Yang buat banyak offside juga dia kan. Betul, iya. Nah, kayaknya Mbappe-nya aja yang tolol sih. Tapi satu sisi emang offside Barcelona keren. Balik lagi. Tapi maksud gue kok bisa Mbappe nggak belajar? Tapi waktu itu udah waktu awal-awal. Sekarang Mbappe kan udah nyetak banyak gol. Waktu itu belum pakai long sleeve Mbappe-nya. Belum pakai long sleeve dan dimasukin belum. Betul. Waktu itu ya guys, waktu itu. Nah, cuman emang bener. Mungkin Fermin Lopez bisa menggantikan perannya Pedri dan Dani Olmo. Iya, dan Dani Olmo. Oke, misalnya gue setuju di situ. Cuman di saat gue ngelihat attackingnya Barcelona itu menurut gue Pedri, Lamine Yamal itu duo kombonya itu najis. Menurut gue itu bisa kayak Odegaard Sakanya Arsenal. Hilang satu nggak jalan. Itu dia. Gue ngerasa makanya kenapa di match ini mungkin lo pada bingung, kok Barcelona bisa di ayam-ayamin anggapannya. Walaupun lolos ya guys, lolos selamat congrats. Oke, semifinal ya. Deg-degan lolosnya. Iya, lolosnya deg-degan. Itu dia yang dimana menurut gue agak-agak gimana gitu. Gue funnya serunya di UCL ini deg-degan semua. Apalagi kayak matchnya si Aston Villa ngelawan. Wih, keren banget. Bridging-nya keren. Gila, tapi sebelum lu masuk dulu, gua ada nambahan satu. Siapa? Di match itu, setahu gua dan bisa juga salah. Katanya itu adalah kekalahan pertama Barcelona. 25 laga terakhir. Kekalahan pertama Barcelona yang dimana kalau Szczesny main. Kalau Szczesny main, iya benar. Biasanya Szczesny main selalu menang. Benar. Dan itu adalah kekalahan Barcelona di tahun 2025. Oh ya, pertama baru kalah ini. Ini udah masuk ke bulan November. Dan ini kalah. Belum dong. Dan ini kalah tapi mereka lolos gitu loh. Ya lolos. Kalah ya but we still win gitu loh. Gitu perasaannya gitu loh. Iya, lu mau cetak 3 kita juga we still win the game. Iya, oke. Kenal tuh. Iya, jadi kita lanjutkan bridging Panasonic Awards Anda. Bridging agak enggak berguna ya. Iya. Bridging saya ya. Maaf ya, Mas. Iya.
Kalau misalnya ngomongin Aston Villa lawan Paris, menurut gua satu nama yang harus outstanding banget di sini. Marcus Rashford, baby. Harus gua akuin. Harus ini akuin. match gua tinggalin. Ngerti gak? Awalnya ini match yang gua tonton. 2-0 kan. Gua pindah channel tuh ke Barca Dortmund. Iya. Pas banget gua pindah. Tielemans golin. Bukan, pas gol pandut gua pindah, Dortmund lagi ngambil penalti. Oh. Jadi gua bilang, lebih asik nih match. Iya. Pas udah jauh, gue mikir, lihat live score, lihat. Bangke 3-2. Gue lihat. Gue nyesel ninggalin di match. Cepet banget. Temponya cepet banget. Menurut gue ini match nunjukin chaos parah. Ini dua tim chaos ini. Lu bayangin PSG yang golin 2 fullback, man. Itu total Nuno fucking dan chaos. Hakimi and Mendes. Gila, tapi jujur ya, Unai Emery. Ya, kita bisa apresiasi. Dia harus diapresiasi. Gue kasihan deh yang lirik Villarreal, Aston Villa sempat di tim jago cuman. Lo enggak, karena jujur aja ya. Kalau ngeliat good evening. Enggak, kadang menurut gua apresiasi terbesar gua sama Emery adalah dia selalu mengangkat tim-tim yang bisa dibilang bukan mediocre ya, tapi tim-tim kayak nanggung jago kayak Dibilang jago kagak. Dibilang jago enggak? Tapi dibilang jelek enggak. Kayak Sevilla, Valencia. Jangan marah kalau Valencia ternyata tim bagus ya. Cuman menurut gua gitu loh. Nggak ada Valencia. Terus Villarreal ke semifinal juga loh. Tim-tim yang punya modal lah. Aston Villa, sekarang Aston Villa, dan dia di dua tim di Arsenal gagal, di PSG bisa dibilang gagal karena KPI-nya PSG kan juara Champions League. Ya kalau menang liga semua pelatih menang liga gitu. Jadi memang ini emang pelatih yang dinasibkan untuk tim-tim seperti itu. Ya emang belum tentu kayak Pep dan lain bisa ngelatih tim-tim kayak gitu. Setuju. Dia apresiasi di situ menurut gue. Dan kalau ngomongin match-nya jujur aja gue gue nonton full banget justru malah PSG Villa. Dari awal gue ngerasa approach Villa ini udah bener. Cuman emang ya lu mau gimana, lu ngejar 2 gol, lu butuh nyetak gol. Cuman emang ya apa yang mau dilakukan, si PSG ini punya counter transisinya, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola kemarin gila mainnya. Dan tapi yang gue salut dari yang pertama itu kan Martinez blunder. Ada sedikit blunder. Dan katanya kiper terbaik. Iya makanya. Dan gue benci banget sama tuh kiper. Tapi yang gue salut adalah recovery-nya abis dari golnya Tielemans. Menurut gue setelah golnya Tielemans itu game sampai habis menurut gue gamenya Aston Villa. Sampai menit 76. Saat Rashford keluar. Sampai Rashford keluar dan peluang terakhirnya itu Asensio ya. One on one. Sebenarnya gagal. Gue terakhir sebenarnya gue pingin mencoba kayak mikir gitu loh, kenapa dia yang ditarik Rashford buat Ramsey masuk. Sebenarnya Watkins masuk gak masalah. Tapi kenapa Ramsey yang dimasukin juga? Kenapa nggak Asensio di posisinya Ramsey, depannya Watkins sama Rashford gitu? Itu jadi pertanyaan kan. Tapi ya udah terjadi dan ternyata it's not enough to beat PSG karena gol last minute leg satunya tuh nyesek banget menit 90 tuh PSG. Kalau tuh 2-1 aja bisa ke extra time tuh. Ngeliatnya gini sih, kenapa gue ngerti ya sih masukin Watkins tuh. Watkinsnya bener ya, yang gue kritisin si Ramsey. Narik Rashford. Mungkin gini karena dua profil yang berbeda, di mana profil Rashford itu adalah lu bola dari belakang ke depan dia ada di situ. Dia running transisinya dia ada. Di saat lo udah masukin Watkins, sama kayak lu ngeliat Watkins di Inggris aja, tugas dia simple. Pocher. Iya, dia pocher. Dia running behind back-backnya, dapat bola begitu. Ya mestinya bisa dimainin bareng maksud gue. Nah Gak perlu Ramsey yang masuk. Asli, cuman bakal jadi dua approach yang berbeda takutnya. Yang satu lo berharap bermain di transisi, yang satu lo berharap bermain di long ball aja. Lo cuma main long ball aja. Itu tujuannya kenapa mainin Watkins. Mungkin di situ ngelihat dari PSG udah kayak udah mulai ngerti nih, udah mulai paham nih. Cuman intensitas game di saat Rashford keluar drop parah Aston Villa. Ngaco. Ini mana gue ngerasa ya nggak ada gegetnya. Walaupun gue apresiasi Aston Villa bisa nyampe quarter final sampai menit 90 terakhir masih ada peluang Ian Maatsen itu luar biasa. Betul, gue setuju. Cuman ya kita nggak bisa pungkirin PSG Paris Saint-Germain. Lu melihatnya gini dok, di match itu
Gue juga nggak nonton lagi. Lu nggak nonton juga? Gue nggak nonton. Gue UCL ini mempersiapkan cuma nonton satu tim. Dan itu kalah. Gak usah dibahas. Gak usah dibahas tim itu siapa, tapi yang pasti tolol. Gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Tolol kok itu. Iya. Apa gimana? Paling ya kalau lanjutnya lagi ke match itu, gue ngerasa itu sebenarnya itu bisa jadi revenge terbaik di Champions League karena kita tahu Emery pernah pas di PSG pernah di comeback Barca sama Enrique. Bayangin kalau tuh comeback itu gimana perasaan fans PSG di mana Emery ngalahin dia pas jadi timnya dan dia di tim lawan juga. Ada. Ternyata nggak terjadi. Ada fans. Oh ada di Prancis. Ada. Jadi ya itu kejadian bersejarah hampir terjadi cuman ya emang Aston Villa emang nasibnya sendiri sampai sini. Dan menurut gua kenapa Aston Villa bisa sekuat itu lawan PSG? Karena anthemnya Europa League di awal. Oh iya itu. Rashford pas reaksi biasa aja karena udah terbiasa. Dia udah terbiasa. Jadi dia tersemangat. Iya. Itu gara-gara anthemnya Europa League. Makanya itu kan Anthem Conference League gimana sih emang? Conference League bener nih ya? Iya, Anthem Conference League gimana? Kalau lu ke kota Birmingham, ada yang lagi duduk di pojokan kayak bingung, pusing itu yang nyetel anthemnya. Abis dipecat soalnya. Abis dipecat. Ya bisa-bisanya di event terbesar lu Europa League coba. Dan lama loh itu, sampai salam-salaman. Iya. Itu gila. Ada Prince William lagi di situ. Malu sih tuh. Malu gila. Prince William tapi by the way honorable mention dia cocok loh jadi pandit. Emang ada videonya Ada video dia ngomongin hype. Bagus. Keren banget gue bilang. Enggak ada yang berani bantah karena dia Prince emang bagus. Emang bagus. Emang bagus iya sama ada yang ngeker dari belakang. Oh pantas. Iya. Menurut gua tapi kalau Aston Villa Rashford jadi tumpuannya jadi kayak one man team. Beda kalau kita ngomongin Inter dong, ya nggak sih? Oke. Ya kan? Keren. Inter, the team yang menurut gua 11-11-nya sampai pelatihnya. Menurut gua ini kans untuk dia juara UCL. Udah nggak ada Rodri lagi di sini kan? Udah nggak ada Rodri lagi kan? Yang buat dia gagal juara UCL Rodri. City. Betul, iya udah betul. Udah nggak ada lagi di barang nih. Dan udah nggak ada Lukaku juga. Oh iya dia yang buat gagal menghancurkan. Iya betul. Ada Rice gua baru enggak ya. Jujur gua tadi lebih fokus nonton ini. Inter. Iya. Mereka berdua ya. Iya. Gua lebih fokus nonton ini match karena ini match seru parah. Iya. Ini match seru banget. Bener-bener jual belinya. Tapi enggak jual beli yang zong. Betul. Bener-bener taktiknya kelihatan. Inter mainnya gimana? Bola dari Sommer kayak gimana? Bola Allahu Akbar. Kenapa kita live kita disalah gitu menurut harusnya live kayak ini ya? Ini menurut gua. Lu ngelihat itu Munchen menurut gua dominasi sedikit. Oh iya, Munchen dominasi, gua setuju. Munchen dominasi, dia ngontrol position, dia ngontrol game, dia juga lebih banyak peluang. Tapi Inter tuh gua enggak tahu, gua defensive betul-betul anjir. Dan kipernya juga si Sommer juga brengsek juga menurut gua, tuh orang jago juga. Jadi biasa di Bundesliga. Dan Sommer itu emang antitesisnya Munchen. Iya, betul. Munchen. Nah, jadi ada bahasa antitesis, gue keren juga ya bahasa antitesis keren juga. Antitesis. Iya, lanjut gimana lanjut. Satu sama tadi juga nggak jadi lanjut. Ya gimana Mat? Udah pagi saya ngantuk udah. Gimana Mat? Nah, lanjut. Oh iya lanjut ya. Gue ngeliat match ini jujur kesalahannya menurut gue apa? Masukin Gnabry. Gue ngerasa Gnabry menurut gue yang ganti Sané tadi. Yang ganti Sané karena Sané masih in momentum dan masih licin banget. Iya, Olise main. Olise main. Dia bagus. Gue akuin dia bagus. Cuman masih ada beberapa poin yang harusnya gol, harusnya di shoot. Dia masih kebanyakan terlalu banyak mikir, terlalu banyak capping lagi. Iya, dia nggak shoot. Siapa suruh shoot itu nggak ada. Itu nggak ada. Dan dia dengan kiper barunya pengganti Neuer. Siapakah namanya? Jonas Urbik. Keren. Yes. Tahu Jonas Urbik? Gue kurang tahu. Dia main 99 menit 4 save. Oke. Iya, gue tahu top of mind tadi gue. Iya. Menurut gue ngerasa di match ini siapapun yang tadi menang itu deserve. Siapapun yang tadi menang benar-benar deserve banget. Nggak ada yang kayak
gila ini match berat sebelah atau gimana, nggak ada. Ini match bener-bener nunjukin ini loh quarter final UCL. Football heritage. Iya, football heritage itu seperti ini. Walaupun gue akan lebih sedikit di Inter, kenapa? Karena gue suka banget sama defense-nya dia. Betul, betul, gue setuju. Defense-nya bagus banget, midfield-nya bagus banget. Gue nggak suka sama Thuram doang. Dan gue baru mau ngomong, Thuram tuh problem. Itu kalau bukan Thuram tadi depannya, tuh banyak beda skornya. Beda. Dan kalau si siapa Bastoni, tadi kita nonton Arsenal ya. Si Bastoni dapat free roam yang kayak biasanya nggak? Dia kan biasanya bukan free roam, maksudnya Bastoni biasanya kan dapat kayak keluasan untuk maju ke depan. Dapat banget. Bastoni, ya kan, Pai? Papa juga nonton salah satunya ya. Iya kan, Pai? Setuju, Pai? Setuju. Nah, kata Papa nggak setuju ya. Nah, disetuju. Oh ya, di sini gua ngenitik poinin satu pemain yang akhirnya Iksan sadar kalau dia dalam midfield yang bagus, yaitu Barella. Iya. Jago. Box to box. Parah Barella. Gua kira sadar tuh orang jago. Di Marco. Jago. Bener kan? Ya. Lautaro. Kalau itu jago udah tahu. Jago, iya. Thuram. Bakat, jujur bakat. Dan golnya Harry Kane itu keren banget. Dan itu kalau boleh tahu, Waldo ini wali. Gua akan mendengarkan omongan. Gua akan mendengarkan omongan dia ke depannya. Apa anjir? Karena prediksi dia hampir benar semua. Gila. Dia bilang banget. Ini gua akan sedikit lompat dikit, enggak apa ya? Enggak apa-apa. Sebelum match dia bilang bahwa Madrid akan goal offside. Yes. Terjadi. Iya. Terus pas Munchen golin tuh. Enggak, bukan Munchen golin. Munchen lagi nyerang nih, golin kayaknya nih. Paling Harry Kane. Iya. Terus pas kita lagi nonton, nggak mungkin. Iya, ini bolanya nggak mungkin. Di shooting. Gol. Itu gue kayak ini orang wali. Nextnya ke depannya gue akan menanya Waldo tentang hidup saya. Udah gila. 10 tahun. Ntar banyak yang nge-DM, Bang. Hidup gue gimana, Bang? Belum kelar. Semuanya follow IG-nya Waldo terus DM. Bang, gue gimana ke depannya? Oke. Tapi nonton ini kan, nonton gol-golnya kan. Maksudnya gimana? Gol-golnya Arsenal maksudnya. Bukan. Gol-golnya ini kita belum yang situ, Bang. Iya, itu gol-golnya gol Harry Kane menurut gue itu ya itu definisi the real striker. Iya. Lu bayangin dia one on one sama gua lupa ya one on one sama siapa. Dia diam dulu bikin langkah-langkah, capping dikit, shoot enggak pakai lama. Dan itu Di Marco, kolongnya Di Marco. Itu benar-benar definisi real striker banget. Real striker parah. Itu real striker parah, itu real. Gak ada yang ngira, gue gak ngira ini gak mungkin di-shoot. Gue kira dia kan ngumpan. Iya, gue ngira ini sih ngumpan. Gue bilang ini sih ngumpan. Menurut gue yang di komen deh hoax nih. Gue udah ngerasa kayak begitu kan. Benar. Iya. Dan maksudnya ini benar-benar harus diapresiasi banget ya. Maksudnya gue sih mau ngapresiasi Harry Kane karena dari musim lalu ya sayang aja nih ini orang kena kutukan mulu gitu loh. Harusnya ini musim ini ya at least dia dapat Bundesliga udah kemungkinan besar kan. Walaupun Leverkusen masih bisa ngejar sebenarnya. Possibly masih bisa ngejar, cuman ya apa yang dia udah lakuin di Munchen dalam 2 musim setelah cabut dari Spurs lama gitu kan. Dia jadi top scorer gitu ya, he's deserve trophy lah gitu. Dan yang ngegolin Munchen semuanya mantan Spurs. Iya, Spurs. Eric Dyer. Eric Dyer nyundul lumayan loh. Menurut gua tuh tapi rada nyundul bismillah gitu. Iya, emang sudah lumayan bukan angle-angle yang kita ngarep. Enggak, ini golnya Munchen bukan gol-gol yang kita mikir ini gol. Iya. Impossible gitu ya. Iya, itu dia. Kalau misalnya kita ngeliat Inter Milan yang satu set piece, second ball, Lautaro ya seklinis itu kan. Nggak bisa ngeliat bola ini dikit depan gawang. Iya, kalau gol keduanya Pavard. Iya, set piece again oleh. Coba satu sisi, gue mau ini juga ya ngapresiasi Inter dan mungkin banyak orang, ya gue nggak tahu kalau di sini, kalau maksudnya di Grombol gue nggak tahu, maksudnya di komentar atau gimana banyak yang ngapresiasi Diego Simeone, Simone Inzaghi atau enggak, karena emang menurut gue apa yang dia udah lakuin di Inter ya dari 3-4 musim belakangan sampai Inter final kalah juga sama City, ya apa yang dia udah lakuin udah bagus banget dari segi taktikal gitu kan, dari segi permainan juga dia punya pemain-pemain yang emang punya cukup kreativitas juga. Calhanoglu maybe ya waktu itu sempat bilang ya gua mungkin bisa disandingkan dengan Rodri juga ya, mungkin kalau misalnya udah nyampe semifinal gini kita bisa ngasih aroma juga di samping Declan Rice of course. Dan Calhanoglu ya maksud gue deserve lah. Maksudnya kayak ya apa yang Simeone itu benar-benar fluid, dia bisa main 5 back, bisa main 3 back gitu. Pada saat attacking juga mereka bisa apa ya, bebas juga gitu. Lautaro Martinez bisa jadi seorang second strikernya atau Thuramnya bisa bergantian gitu. Emang adaptif sih, pemain itu adaptif gitu. Betul, gue setuju banget. Gue ngeliat Simone Inzaghi bener-bener cintanya gue ngeliatnya. Dan gue pengen banget dia menang karena apa? Kalah di final.
Kalah di final. Soalnya mereka kalahnya sama siapa? sama City. City lagi. Iya. Oh, maksudnya kemarin. Iya. Gue kira lu berharap hari ini dia menang kalah di final nanti. Enggak, gue maksudnya karena udah kalah di final, menurut gue ini waktunya lo balas. Oh iya. Iyalah, jelas. Iya, Menurut gue yang wajib untuk juara tuh Inter sih menurut. Iya wajib menurut gue Inter dan PSG. Yang gua Inter dan PSG. Yang Tapi gua lu pakai baju Arsenal ya? yang gua nggak mau banget juara adalah Arsenal. Kita langsung aja ke situ, oke? Ya, oke. Gue benci banget. Nggak, Gue benci Madrid malah bukan Arsenal gue. Tim, ini kita syuting di indoor bukan sih? Indoor. Tertutup ya? Tertutup ya. Ini sorry Bang, ini udah 90 menit belum? Oh belum ya? Oh, belum. belum. Oh, 90 menit lama ya? Lama ya? Kita tunggu leg 3 aja kali. Leg 3. Leg keempat main di PSPT sih. Depan sini kebetulan. Udahlah remontada lu mendingan buka remote, matiin remote TV-nya, enggak usah nonton TV. Remontada. Jujur sebelum ke match ini gue salah satu orang yang bingung juga, yang dari tadi kita omongin, gue beneran bingung. Ada apa dengan fans Madridnya kan? Gue ngerti mungkin lo mencoba optimis. Cuman beda mencoba optimis sama kepedean. Yang penting 15 UCL. Selesai tuh Madrid. Iya. enggak, gue mungkin gue bisa sedikit ngambil POV fans Madrid kali ya. Karena dia udah sering ngerasain hal ini dan berhasil. Iya. Gue ngerti yang ini kan lawan PSG. City. Lawan City, lawan Chelsea, lawan PSG. Iya, ya gitu-gitu. Gue ngerti. Cuman di saat lu melihat Madridnya ada banyak loophole-nya. Maksudnya lu ngelihat Madrid di season itu juga, oh dia nggak deserve untuk kalah. Ya. Dimana di saat kita ngelihat season ini ya fair-fairan. Di saat gue ngelihat apalagi leg 1 lawan Arsenal, gue ngelihat beberapa kali Madrid main, gue nggak ngelihat Real Madrid convincing. Itu dia, gue nggak ngeliat. Itu kan yang gue bilang sebelum match kan, gue bilang ke lo, gue nggak ngeliat Real Madrid convincingnya. Jadi gue bingung, apa di otaknya fans-fansnya yang ngerasa bisa masuk ke leg kedua ini dan dari ketinggalan 3 loh. Dan pede mas. PD-nya selalu mentok. Lihat aja Bang. Kita tanya langsung aja. Kenapa Anda kepedean? Saya nggak pede. Saya lihat tuh kepedean tuh Anda tuh. Iya. Gua nggak pede, walaupun gua punya pede Valverde. Nggak, cuman gua tuh salah satu orang yang ini cuman jadi ini aja ya, info ya. Gua ini mungkin gua ada fanbase My Day Madridista WhatsApp. Kalian pasti tahu waktu itu gua pernah live Instagram. Gua sampai berani bilang awal musim, gua berani bilang kalaupun Real Madrid juara UEFA Champions League, gue bakalan botak plus jadi manusia silver. Gue juga udah ngomongin itu di box to box bola. Kenapa gue bisa seyakin itu? Karena apa yang udah Real Madrid tuh menurut gue musim ini tuh nggak siap dengan squad, board juga nggak beli kedalaman gitu kan, banyak yang cedera gitu loh. Fine lah, banyak yang ngerasain capek juga karena Euro, gue nggak ada masalah itu. Tapi board tuh nggak siap dengan Madrid nih main 7 kompetisi plus UEFA Champions League format baru. Ya, lihat musim ini Madrid harus main kualifikasi, abis itu round 16 ketemu City, abis itu baru quarter final gitu loh. Betapa capeknya gitu, udah kalah berapa kali tuh di fase grup itu. Cuman balik lagi, kita nanti ngomongin itu nanti aja, balik lagi soal optimisme fans ya menurut gua. Kalau gua pribadi, gua ngerasa nggak ada salahnya kalian tuh kayak optimis dan lain-lain. Gua setuju. Media pun juga demikian, maksudnya Madrid official account Madrid juga sampai ngelakuin kayak gitu ya silahkan. Silahkan. Walaupun agak gimana ya, walaupun menurut gua kayaknya bisa lebih perfokus aja di match deh dibanding ngelakuin banter-banter gimmick bullshit. Menurut gua tuh ya it's okay, fine kalau lu ngelakuin itu, tapi at least you guys can show it di lapangan gitu. Betul, lu pada bisa ngeliat di lapangan gitu. Tapi masalah tadi pertandingan tadi, gue nggak ngelihat hal itu gitu loh. Gue nggak ngelihat remontada itu. Iya, yang dimana gue tuh orang yang bahkan ngomong gue yakin menang, tapi kalau lolos gue nggak tahu. Karena ya walaupun pribadi real, gue yakin gak bakal lolos. 3-0 itu sulit banget gitu loh. Sulit banget. Kalau 2-0 oke lah fan, 1-0 gol entah laki atau gimana, kita masih bisa bounce back, mungkin musuh kena mental gitu. Masih bisa. 3-0 lu mesti golin 4 berarti mungkin untuk menang 3 gol lagi gitu kan. Jadi ya kalau gue pribadi gue gak ada masalah dengan kalian seperti itu. Cuman maksudnya kalau kalian lihat gimana Madrid musim ini bermain, apalagi di Liga, Barcelona kalah nih misalnya, Madrid harusnya bisa nih dapat poin tapi gagal. Ya sulit guys gitu. Kalau gue pribadi sih ya
emang udah nggak pede dengan leg kedua, emang udah yakin pasti bakal kalah. Dan kalau gue ngerasa gini ya, kita tadi kan kemarin tag konten di akun gue juga. Gue ngerasa ini kan guys, kan gue ini bukan pertama kali Madrid melakukan comeback ya. Mungkin gue yang lupa, gue yang nggak tahu apa gimana. Mungkin fans Madrid bisa ingetin. Tapi seingat gue ketika dia mau comeback sama Chelsea, sama PSG, sama City, gue nggak ngelihat animo yang kayak sebesar kayak begini. Itu sebenarnya kayak animo yang percaya diri comeback. Tapi saat yang sama tuh kayak orang takut. Ngerti gak sih lo? Gue ngeliatnya beda gitu. Kalau kayak pas saat lawan 3 tim yang tadi gue sebutin, kayak mereka tuh kayak lebih kalem gitu. Paling ngomong remontanda pasti selalu lah remontanda, tapi nggak ada. Tapi kayak nggak karena kita nggak nyadar kan, saking nggak semasif itu kan. Nah sekarang tuh kayak karena mungkin ini di penghujungnya kayak Ancelotti dan mereka kayak ada mixed feelings juga menurut gue, kayak oke, gue mau kalau misalnya Madrid kalah, Ancelotti out, tapi gue nggak mau menang, tapi gue nggak mau kalah. Jadi kayak bingung mereka juga. Gue tadi kan juga makanya mempertanyakan ke lu juga kan. Gue bilang, gue juga bingung ngapain nih. Bahkan akun Madrid official aja sampai apa arti dari 90 minutos bullshit lah, tai anjing kata gue. Lu nggak nunjukin di lapangan bangsa. Betul. Dan itu yang saat Arteta sebelum press conference ditanya tentang gimmick-gimmick tadi dan sewor-sewor, ya Arteta bilang kayak tunjukin aja di lapangan. Arteta ngomong gitu, dia nggak mau terlalu ikut ke psikologi atau cywornya Madrid karena ya dia tahu lah, maksudnya kalau dia ikut ini dia tahu lah fansnya juga udah pasti cywer duluan, nggak usah disuruh. Kalau Madrid butuh dukungan, kalau Arsenal nggak usah kita ada cywer, mereka cywer setiap hari isinya. Saya capek, saya sekarang diaktif Twitter. Diaktif dulu. Saya ini detox. Kita Netflixan aja. Sudah cukup. Kalau kita YouTubean. Karena gue merasa yang banter-banter cyber itu kan nggak cuma fans ya, tapi Madrid juga Vini, Rodrigo, Bellingham. Jadi tadi gua ngomong Arteta tuh maksudnya supaya pemain itu enggak emosional. Gini, gua kalau Vini, Bellingham dan Mbappe, mereka boleh seperti itu untuk layak karena buat fans. Gua setuju. Buat mungkin dong mereka bilang. Gua enggak bilang enggak layak. Kayaknya kalah ya. Kayaknya sih kalah Pin. Lu nanti crossing banyak aja deh. Makanya Timber kakinya biru tuh kebanyakan ngeblok Vini. Iya, itu dia. Nah, oke lah. Gue gak bilang gak layak, Rim. Sorry, gue gak bilang gak layak. Maksud gue tuh kenapa Arteta ngomong udah kita tunjukin aja di match supaya fokus pemain itu gak terdistract sama cybornya mereka gitu. Kan kalau Madrid kan ini kan timnya jarang cyber. Mereka jarang cyber 15 UCL udah mentok gitu kan, iya kan. Nah, dia tiba-tiba cyber, kita agak kaget ya. Kalau Arsenal kan mereka nggak perlu pasti cyber kan, itu udah pasti. Iya, udah pasti rame-rame. Mereka Saka passingnya teriak. Iya. Wajar aja. Jujur saya seminggu kemarin gue thank you sama Arsenal. Mungkin berat gue jadi lebih turun, gue jadi malas makan nasi. Iya. Kalau dikit-dikit nasi rice. Declan Rice, tapi dia nggak buktiin. Bagus mainnya gila. Kenapa 100.000 itu nasian ini iya, daripada biasanya beras harganya berapa, dia $100 juta untuk beras. Nih gue nggak tahu buat kasih makan berapa keluarga nih segini. Worth it. Emang season sebentar guys, lambung. Season ini Declan Rice menunjukkan kalau dia adalah pemain yang live up to his price, tag. Dan selalu perform di big moments. Enggak usah. Declan Rice satu golin lawan MU ya. Iya, apakah gitulah. Nah, sekarang gua ke match ya. Oke. Match mulai dengan tegang parah itu match, jujur. Semuanya ada yang ada offside, kita udah teriak loh itu loh. Iya, cuman gagal. Dan ternyata momentum sempat hampir berubah. Penalti for Arsenal. Asensio hampir mukul wasit. Iya, untung ditahan. Itu VAR lama banget. Iya, itu VAR lama banget. Dan akhirnya dapat penalti di situ. Dapat penalti yang buat kita mulai ngedown dong. Game over karena kita ngedown bukan karena kita nggak dukung Arsenal, cuman di saat kita live react seperti ini, kita pengen nonton match yang seru dong. Betul. Iya dong. Jangan langsung game over di 10 menit awal gitu kan. Itu dia kan. Penalti diambil, dia mencoba panen ternyata di save. Thibaut Courtois yang katanya Iksan jangkung doang. Iya, sebelum penalti save itu, alah jangkung. Iya, itu kan. Tapi dia bilang, gila Courtois anjing. Itu mantan pemain lu ya? Iya, pemain lu. Itu yang ngebuat gua ngerasa
apakah ini momentum harusnya berubah dong? Dimana pemain lo gagal penalti, semuanya ngedown lo ngerasa. Tapi enggak. Nah itu dia. Iya. Setuju. Tapi enggak. Sakanya tetap. Sakanya dikit goyang kali sedikit goyang ada. Tapi yang teman-temannya nggak ngikut. Teman-temannya tetap. Mungkin kalau Odegaard yang nggak gol mungkin beda cerita menurut gue. Karena kapten kan udah pernah juga kan pas lawan MU. Nah itu tuh menurut gue yang berbeda banget. Di situ gue sempat ngelihat Madrid di awal-awal mencoba untuk ngambil momentum. Ya. Dengan Vinicius. Ya menurut gue titik-titik poin itu dari Vinicius lah. Penyerangan dari Vinicius. Kreatornya emang dia. Kreatornya kan dari dia kan, betul di situ kan. Cuman gue ngelihat Arsenal sedikit disrespect datangnya. Kenapa? Disrespect, gue ngira semua orang prediksi. Leg kedua kita bukan nggak ngelihat parkir bus lagi, kita parkir tank, parkir pesawat, parkir karin, Harambol Arteta. Itu yang kita expect semua. Ternyata dia juga mau fight, bro. Dia juga mau fight. Madrid open play, Arsenal open play. Betul. Itu yang gue. Tapi gue ini deh, gue penasaran di lunya gue ngeliat kan Madrid kan kayak di training ini intensitas tinggi, bla bla bla, pakai masker gara-gara Bernabeu ditutup atau gimana. Menurut gue pengen tahu dari segi taktikalnya di lawan Madrid ini gimana sih approach-nya si. Well, sebenarnya gue juga mempertanyakan, Bas. Karena starting line up tuh gue expect more on midfielder karena gue lebih harap Ceballos mainin walaupun emang ya dia baru pulih cedera, cuman dia yang bisa ngontrol itu karena momen-momen kayak tadi tuh di mana mungkin Arsenal sempat ngedown gara-gara penalti Bukayo Saka gagal, itu adalah momen-momen di mana Madrid harusnya bisa ngontrol bola lebih banyak gitu loh. Cuma mereka terlalu terburu-buru, dikit-dikit passing ke depan ya kan, kayak gue pernah bilang ke lu, passing ke depan langsung Vini udah pasti di double marking apa segala rupa gitu. Gue sih ngelihat ya mereka ada intensitas tinggi, oke, fine, intensitas tinggi ada duelnya gitu. Cuman when it comes to final third ngelakuin crossing gitu, yang dimana menurut gue lu ngelawan dua back Arsenal, Saliba plus Kiwior yang dimana punya duel areal udara yang bagus. Dan ada Declan Partey juga. Dan Madrid juga nggak punya pemain yang bisa jago nyundul, makanya lu ngelihat Rudiger maju ke depan. That's why Martinelli scoring 2-1 gitu kan. Jadi kayak ya apa gitu? Apa tujuannya dengan ngelakuin crossing gitu? Kenapa lu malah apakah ini emang jawaban dari lu karena emang udah kalah duel di midfielder, lu nggak berani main di tengah, akhirnya lu ngelakuin crossing gitu? Ya menurut gua karena emang nggak ada si Dani Ceballos itu yang bisa mengontrol. Itu menurut gua pribadi. Dan semua prediksi orang kan bahkan kita fans Arsenal juga udah mikirnya bakal Tchouaméni Ceballos gitu kan. Dan gue nggak expect tiba-tiba Ceballos jadi cadangan. Dan kalau ngomongin juga di training di Madrid itu dia dibilang bahwa mereka tuh lebih latihan juga creating chance di tight space gitu-gitu kan. Iya. Dan itu nggak ditunjukin. Nggak ditunjukin kayak ngisi pocket space apapun segala rupa. Malah mainnya ngelebar. Terus habis itu crossing gitu loh. Vinicius crossing berkali-kali tadi gue udah bilang lah kan, itu Timber lu bisa cek pasti biru semua itu kaki karena crossingnya Vini di block terus habisan, nggak ada cover buat Vinicius juga gitu. Left back lu Alaba gitu kan. Ya. Dan Alaba pun ya maksud gue mempertanyakan gitu. Klub sebesar Madrid baru aja menang UCL gitu 15 gitu. Dua fullback lu adalah Vasquez dan Alaba. Oke, fine. Alaba itu kan tapi defender bang, fine. Cuman dia setahun gak main guys gitu loh. Vasquez bukan right back, come on gitu loh. Ngelawan winger Arsenal yang emang pure seorang winger 1v1 gitu loh. Martinelli dan Bukayo Saka mati lah gitu loh maksud gue. Gue udah ekspektasi itu dari leg pertama gitu. Dan yang gue keselin itu adalah ya banyak wasting chance itu udah pasti. Dari leg pertama gue juga kesel kan. Leg pertama babak pertama itu tuh banyak blunder pemain Arsenal. Tapi gagal dimaksimalin sama pemain Madrid gitu. Dan juga sama halnya di sini gitu loh. Ada transisi bagus, gagal lagi gitu, dipatahin. Walaupun satu sisi kita mesti apresiasi defensifnya Arsenal tuh solid banget. Terutama Declan Rice lagi gila banget. Lu mesti apresiasi. Lu mau sebenci apapun, lu kalau ngeliat pertandingan itu lu mesti apresiasi apa yang Declan Rice lakuin. Ngebaca passing dapet,
ngedistribusi bola ke depan dapat, drive bola ke depan dapat, tackle pun dapat, Saliba juga sliding tackle juga dapat ya karena mau caper ke Madrid musim depan ke Madrid. Betul. Dan Zam. Jangan-jangan remedinya Madrid yang dibutuhkan adalah Declan Rice nih, jangan-jangan nih. Oh ini BTW ini kan si Kroenke sama si Florentino Perez ini kan tadi ada fotonya berdua lagi kayak si Florentino ini ngasih kayak bingkai gitu lah. Jangan-jangan Kroenke ini negosiasi, saya menangin tapi kamu kasih Saliba ya. Iya. Declan, Saliba, Arteta. Dan satu lagi Miles Lewis Kelly. Itu. Gua baru tahu dari laga tadi ternyata dia midfielder, berarti kayak Kamavinga tapi dimainin left back. Iya. That's why drive to the midfield, drive to the mid. Gila itu dribble-nya bagus banget. Emang ya itu dibutuhin sama Arsenal. Pemain yang emang Madrid bakal ngelakuin pressing ya. Of course gue butuh satu pemain. Gue ada 2 taktikal. Kalau misalnya lu di pressing, entah lu dibutuh cover atau satu pemain yang outstanding dalam hal dribble, maju ke depan gitu loh. Dan itu Madrid berkali-kali pressingnya nggak rapi, ya udah Miles Lewis Kelly dribble aja ngelewatin 2-1 pemain gitu loh. Jadi mesti diapresiasi ya secara game, ya Arsenal udah ngunggulin gitu loh. Dan gue tadi awal match kalau kalian live reaction nonton, gue bilang ke dia, gue ada kritik sedikit sebenarnya, tapi ke Arteta, tapi ini sebenarnya nggak terlalu wajib dilakuin. Terserah kalau lu emang mau main low block silakan, itu hak lu. Lu udah menang 3-0 gitu kan. Tapi menurut gue ngelawan Madrid yang kayak gini, harusnya sih lu nggak harus main low block. Betul. Lu nggak harus main low block, main Madrid kayak gini. Madrid ini tuh mainnya sampah banget, jelek banget gitu. Dari sisi midfielder, defensive, forward tuh sampah semua. Harusnya sih lu bisa main possession ball dan diakuin sama Arsenal. Dan mereka ngelakuin semuanya gitu. Statistik semuanya segala unggul ya Arsenal. Dan gue ngeliat chance yang mungkin tadi Madrid lebih ngontrol possession, lebih banyak di final third Arsenal, tapi gue ngerasa chance yang paling bahaya dari 2 match ini adalah by one Mbappe di Emirates ke Raya. Iya, itu doang kan? Itu doang kan? Sisanya correct me if I'm wrong, guys, ini gue belum ngecek statistik. Setahu gue Madrid 0 shot on target. Oh enggak, 1 shot deh. Ya kan? Brahim Diaz. Gue attempt target enggak 4. Enggak, 4-nya 4. Empatnya kan ada yang ke kanan. Ya, cuman gue tahu sekali doang tadi ya, Brahim Diaz kayaknya yang nge-shoot yang ke kirinya Raya. Itu doang. Hendrik. Oh sama Hendrik paling Hendrik yang bahaya juga, tapi mungkin yang gue nggak ngeliat lain gitu loh. Gak ada. Dan ya maksudnya kalau mau ngebahas soal Madrid, kenapa ada apa sih dengan Madrid bang? Gue udah pernah bahas di ini juga. Gue nggak tahu kalau kesini kayak terlalu kepanjangan mungkin. Ya udah terlalu banyak musim ini masalahnya. Dan emang ya itu tadi gue udah bilang, gue emang udah nggak expect kita bakal menangin UCL back to back karena ya format baru itu dan 7 kompetisi itu dan kesiapan Madrid di musim ini udah jelek banget. Iya. Dan kalau dari Arsenalnya paling gue bahas dari awal gue juga udah expect starting gak bakal berubah. Dan gue ngerasa tadi soal transisi yang emang udah bagus dari beberapa match. Kan dibahas juga tadi juga di live reaction bahwa Arsenal 2 game terakhir main transisi dan tadi banyak banget dilakuin. Tapi lagi-lagi memang gue ngerasa Odegaard 20 menit terakhir itu mainnya bagus banget. Tapi dari menit awal sampai ke 70 itu agak sedikit liability di Arsenal transisinya. Lagi-lagi. Ya karena megang bola terlalu banyak capping apa segala macam. Tapi akhirnya di gol Saka dan apa segala macam itu dia bisa ngeluarin kreativitinya yang walaupun cuma 20 menit gitu, tapi gue berharap lebih banyak lah dikeluarin lagi. Itu bisa dipunish banget loh Odegaard kalau gitu. Terus kalau lawan tim-tim yang midfieldnya mungkin kuat juga, itu tuh ada Odegaard seperti itu dipunishnya parah. Liability ngaco. Untung ada Declan Rice. Menurut gue kalau nggak ada Declan Rice, ini beda banget ngobrolnya kita. Dan ngomongin penalti Saka itu gue ngerasa dia tuh mau Panenka ke tengah. Tapi kesilap ke kiri. Karena enggak ada sejarah, lu lihat ada sejarahnya enggak lu tuh Panenka ke kiri atau kanan? Bisa gue ada. Ya pasti ada kok, ada. Tapi kan enggak ada. Komen guys. Gue belain lu sekarang. Rata-rata. Jarang. Salah dia ngomongnya harusnya jarang. Dia Sakanya kesilap, dia juga. Iya, rata-rata. Jadi memang ya maksudnya lu bayangin di sisi other perspektifnya ya. Kalau itu masuk si Bukayo Saka Panenka di Santiago Bernabeu. Kan akhirnya ngecip juga. Akhirnya dituntaskan emang Starboy gue ini. Starboy. Selebrasinya so asik. Bukan, enggak, pertamanya gini dulu Rim, dia ngikutin Angkri dulu, ngikutin golnya Angkri. Wancoy. Zoom. Ya.
Terus tadi Terus dia sudah bilang chip is me. Iya. Football is me. Football is me. Belas gitu. Terus Timber tadi luar biasa banget, tapi gue mau ngomong Thomas Partey itu kebodohan banget dia lakuin karena dia harus miss next game di home lawan Siapa PSG. yang paling kemungkinan yang mengganti posisi Partey? Menurut gua kalau Lois Kelly. menurut gua gini, kalau mungkin White udah 100% fit, Lain. Timber mungkin akan digeser ke kiri, White ke kanan, Lois Kelly di tengah. Nah, kan. Mungkin. Tapi kalau White belum, karena White kan masih angin-anginan. Oh, ada Calafiori juga, jangan lupa. Kemarin yang di home di group stage juga Calafiori yang main. Jadi bisa jadi mungkin Oh iya Ricci kalah. iya, Lewis Kelly Rice, kirinya Calafiori, Merino di depan. Kiri Calafiori lawan Dembele ya. On Dembele bisa. 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 Iya, bisa. Lawan Dembele lawan Bisa. Kupica lawan Lawan Barcola. Iya. Semuanya ini bakal muter-muter kan soalnya kan. Oh, belum lagi Hakimi maju lagi. Iya. Ya udah kita redam lah dia. Gua tapi jujur ini quarter final yang gue suka. Quarter final yang gue seneng lah. Ini bukan quarter final yang boring. Betul, setuju gua. Iya, quarter final maksudnya beberapa matchnya kita emang match tadi tuh boring menurut gua. Enggak, yang terakhir boring menurut gua. tapi match tadi yang gue suka dari match tadi adalah kontroversi Itu yang buat berantemnya. serunya tuh Build itu. up-nya. Buat serunya. Iya, build up-nya dan di match ini Madrid datang terlalu panas. Iya. Madrid datang panas banget. Bellingham dikit-dikit ngamyuk. Dikit-dikit bilang apa hal yang paling sering Rudiger nginjek ini. Rudiger nginjek Luis Kelly. Maksudnya Rudiger Tadi kotor. Rudiger tadi kotor banget. parah. Tapi gue ini tadi siapa? Hasan. Dia ngomong kalau misalnya Rudiger nih giliran udah kasar, udah ngasarin orang terus Salaman. dibaik-baikin. Iya, kamu enggak apa-apa kan? Tapi emang Rudiger kayak gitu. Iya. Tapi tadi gue enggak pernah ngelihat selama dia di Madrid ya sekasar tadi sih. Itu tadi menurut gue enggak tahu kenapa kayak gila nih orang kasarnya minta ampun sih. Gue makan cinta kambing banget. sih dari Gue situ. cinta banget tapi main-main kayak gitu ya. Gue cinta merasakan banget. dia di Chelsea di final Champions Iya. League nabrak De Bruyne tuh De Bruyne ya. Gila ini orang. iya. Ini orang gue cinta banget. Menurut gue di kejelekan Madrid di ini masih ada Rudiger yang menurut gue yang bagus. Sama Courtois, Mas. Oh iya itu mah itu nggak usah diomongin Iya. Mas gitu Mas. Kita juga capek Mas ngeliat Courtois ngekir dari di Chelsea juga kerjaannya begitu mulu. Iya dong. Bener dong. Iya dong. Iya kan. Ya itu gue ngerasa gue mau nanya sedikit aja deh. Oke. Semifinal. Semifinal langsung aja. Menurut lu dari lu siapa sih? PSG. Goblok gue nanya ke lu salah. PSG Arsenal siapa Mat? Ya menang. Iya. Yang lolos. Final. Langsung aja ke finalnya, Mat. Arsenal Oke. Barcelona siapa yang menang, Mat? Arsenal. Oh lu berarti lu Barcelona Inter Barcelona. Barcelona Inter. Yang enak. Iya. Gua mau Barcelona karena sebenarnya gue lebih pengen lawan Inter. Karena lawan Barcelona itu kan kita ada sejarah jelek 2006 yang kita kalah Champions League. Oke. Tapi ya gue pengen revenge di situ gitu. Gue pengen main Barcelona gitu. Dari yang tim yang biasanya yang harusnya di final terus harusnya juara. Dari lu gimana mungkin? Harusnya juara terus ya. Harusnya iya. Harusnya. Melihat ini kan Yap. kagok dong. Iya. Kagok dong kok bukan tim saya nih di semifinal kan. Biasa. Iya. Apa hari dia apa? Aporla 16. Aporla apa harusnya apa? Aporla gue juga gak tahu lagi. Karena saking seringnya gue 15 lupa. Lupa gue. Karena tau gak sih temen-temen gue nih ya, dia fans Madrid, dia nggak pernah muncul di story kalau Madrid lawan Leganes, Madrid tahun ini Tetap tiba-tiba Champions League final. final Aporla. Banyak tuh. Dan gak salah. Nggak salah. Cuman lucu. Cuman ya anggapnya kayak Cuman janggal aja. kayak Iksan kalau misalnya ngepost Chelsea gitu kan. Paling kalau Chelsea lawan tim-tim gede doang kalau menang, makanya udah jarang ngepost kan. Oke, mulai sekarang ngepost lagi nih. Iya. Gimana kalau misalnya menurut lo ngeliat semifinal ini? Semifinal, jujur kalau misalnya dari semifinal ini yang paling menarik menurut gue ya itu Barcelona Inter sih. Barcelona Inter. Buat gue. Ya, Buat gue gua. setuju juga. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu ya di Twitter tuh waktu itu sempat rame. Ada perbandingan antara Pau Kubarsi versus Bastoni. Di mana Jauh lupa ya. Jauh ya Pak ya. di mana? Enggak tapi di Twitter gue. Iya. Gue cuma ngeliat ini Twitter lumayan rame karena ya satu sisi Bastoni dan Pau Kubarsi ini punya long ball pass bagus. Cuman yang banyak yang ngugulin enggak lah Pau Kubarsi lebih kayak gini. Bastoni lebih kayak gini. Nah, ini akhirnya ditemuin di semifinal. Ini bakal menarik banget. Kalau lu tanya siapa yang lolos, come on man. Masa gue harus bias? Maksudnya ini gue agak bias dikit, tapi gue coba jabarin dikit deh. Yes, Barcelona mungkin punya salah satu trio, one of the scariest trio in this world mungkin sekarang.
No time dong. MSN menurut gue masih lebih ngeri. Bukan down. Oh sorry. Down. Menurut gue musim ini trio itu paling menakutkan menurut gue. Ya, tapi Barcelona punya banyak banget faktor yang mungkin ya emang mereka disiplin dalam high defensive line. Cuman terkadang masih bisa diekspos juga kok sama Atletico Madrid gitu. Nah, Inter Milan ini menurut gue pribadi ya, Inter Milan ini salah satu tim yang paling komplit. Setuju. Mungkin di UEFA Champions League ini ataupun di Serie A gitu. Mereka bisa main defensif, mereka bisa main low block, mereka bisa main mid block, mereka bisa main attacking dengan leluasa seperti itu. Wingback-nya pada maju, Bastoni juga bisa jadi kayak model Miles Lewis Kelly yang nusuk ke dalam juga gitu loh. Karena saking overlap-nya juga gitu, dan yang nge-cover juga enak gitu. Jadi kayak ya ini bakal menarik, cuman ya of course I had to Inter gitu, karena gue jujur ngejagoin mereka juara sama UEFA Champions League, gue ngejagoin mereka. Cuman di sisi lain PSG lawan Arsenal ini juga menarik karena Arsenal udah pernah ketemu PSG dan waktu itu kalah 2-0. Lu bilang one of the best Arsenal. Ya, one of the best Arsenal gameplay. Waktu itu kalau menang 2-0 if not the best. Lawan set piece bukan sih? Lawan satu set piece free kick, satunya crossing, satu indirect free kick. Ini juga bakal menarik banget terutama dalam hal midfielder. PSG punya midfielder yang tactical. Arsenal punya yang physical gitu loh. Dan emang waktu pas laga yang waktu itu banyak yang ngatain kayak gila ini tingginya pemain Arsenal sama PSG tuh jauh banget drastis. Parah. Dan menurut gua ya satu sisi PSG bakal main tetap like PSG way kayak waktu lawan Liverpool. Arsenal kalaupun misalnya deadlock mereka masih punya set piecer gitu. Jadi kayak ini juga bakal menarik gitu. Tapi kalau misalnya disuruh ke final, gua jujur ada harapan buat Arsenal ke final karena menurut gua pribadi gue ngelihat dari perspektif fans, kalian tuh nggak expect mungkin bisa menangin UEFA Champions League. Jadi kalau misalnya Ampe bisa menangin UEFA Champions League, itu benar-benar means a lot banget buat kalian gitu. Ya Champions League pertama men. Gitu. Gitu. Iya buat mereka senang, buat kita. Buat kalian Premier League kalau gue kan kita anaknya mentol. Iya, pegel dengerin tiap hari itu pegel. Oh soalnya udah ada banyak message request ya. Nggak, sebelum match lawan Madrid gue nggak pede di Champions League ini. Tapi sekarang kita akan menang Champions League. Dan maksudnya banyak sejarahnya. Banyak sejarahnya. Bayern kan kita mainnya kan di Bayern. Mainnya di Allianz. Finalnya. Banyak sejarahnya. Tim yang ngalahin juara. Si itu tuh yang main tolol tadi tuh. Juara. Oh iya benar. 2008. 2000 Gimana? Oh tim main tolong tuh siapa sih? Madrid lah, emang siapa lagi? Oh Madrid. Gue Barcelona. Bukan gue. Ngatain tim dia sendiri. Bukan gue. Enggak kan City juara gitu kan. Maksudnya dari beberapa match belakangan lah. City juara, Liverpool enggak pernah. Sorry. Kalah 2 kali di final, sorry. Iya. Arsenal, masa Arsenal lagi. Ya City contoh paling gampang ya paling terakhir. Iya. Jadi intinya gini, Bayern Anda boleh bantai kita 10-2. 5-1 leg 2. Anda boleh bantai kita 2-0, 3-0. Ngalahin kita di Champions League terus. Tahun lalu Anda kita lain, tapi kita akan angkat trofi di stadion Anda. Allianz Arena itu akan mengalahkan semua yang sudah Anda lakukan kepada kita. Kita akan balas dendam. Chat clip that shit, chat. Clip that fucking shit. Tolong di clip. Bedak jeduk. Tembak lagi semua. Tembak lagi chat Bernabeu di clip. Ballerina Cappuccina semuanya. Tolong Ballerina Cappuccino, Krokodilo. Iya tolong semuanya. Belum kelar. Buat Barcelona. 2006 Anda ngalahin kita. Anda menggugurkan sebuah king yang seharusnya mengangkat trofi, Thierry Henry. King. Karena kartu merah yang ya nggak kontroversi tapi emang tolol aja, cuman ya Anda menggagalkan harapan kita. Anda membuat SD saya dikata-katain 0 UCL sampai detik ini 0 UCL. Tapi besok di Allianz Anda akan kalah. Kesian. Anda akan finalnya Barcelona loh. Oh, gue mau Barcelona. Gue akan kalahin Barcelona. Arsenal akan kalahin Barcelona. Ya, udah si ini udah ngomong. Gua cepet aja lah ya udah. Cepet. Udah nih. Iya. Final ya siapa? Iya. Arsenal Inter juara. Oke. Kalau gua cepet aja juga. PSG Inter juara. Oke. Inter kita bertiga ya. Inter cabut loh. Oke itu aja.
Thank you banget Waldo. Thank you udah ngeluangin waktu. Thank you udah diulang Guys, lagi. sekarang jam 6 pagi. 6 pagi loh. Cover gua enggak usah begitu liatin wallpaper gua ya. Sekarang jam 6 pagi dia masih ngeluangin waktu dari live react sampai sekarang. Dia bahkan dari sore. Bahkan dia kerja guys dari 2 minggu yang lalu sampai sekarang belum tidur. Gila. Jangan lupa di follow Waldo, jangan lupa di follow Media Madridista. Oke, semuanya di follow. Jangan lupa juga untuk subscribe Grombol, jangan lupa juga untuk follow Arsenal Folks, Hakim Garisan Partner, Salam Remontanda. Karim Nasar. Oke. Kita bakal berjumpa lagi di nextnya yaitu Premier League, preview Premier League. Sampai berjumpa di sana. Salam Remontanda. Belum. Salam Remontanda. Ulang. Remote Anda. Iya, ulang. Salam Remontada. Oke. Tolong untuk editor jangan udah dimatiin, Bay. Tolong untuk editor jangan di cut. Oke, jangan dibuat. Orang tadi jangan cut. Iya. Tapi kalau selipin kata-kata kecil-kecil lagi dong. Oke. Kita nunggu. Oke. Thank you semuanya. Wassalamualaikum. Let's go.